Selamat siang kawan-kawanku. Hari ini kita mendapatkan kabar duka dari Pulau Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah menelan banyak korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur. Menurut analisa HAM, apakah banjir dan longsor itu pantas disebut dengan bencana alam? Tentu saja, karena kita hari ini bakal fokus untuk membahas tentang kita hidup sehat di lingkungan. Makanya agar tidak tertinggal bersama luapan air yang ada di Sumatera dan juga Aceh. Menarik nih, jadi kita tidak hanya bicara tentang intensitas hujan, tetapi akar masalahnya yang berkaitan erat dengan kewajiban negara. Intan, kamu bisa nggak sih jelasin apa itu penyebab utama dari air bah yang membawa material kayu-kayu ini? Tentu, para ahli sepakat bahwa hujan hanyalah pemicu. Yang menjadi penyebab utamanya adalah penebangan liar serta alih fungsi lahan besar-besaran. Betul sekali, ketika hutan di daerah aliran sungai itu dihilangkan demi perkebunan sawit atau pertambangan, jadinya hilangnya fungsi dari hutan tersebut. Yang seharusnya fungsi hutan sebagai penahan air dan penahan longsor telah hilang fungsi tersebut karena ulah kita sendiri. Di beberapa lokasi, kita melihat banyak potongan-potongan kayu yang ikut terseret. Ini menjadi indikasi kuat bahwa bencana ini adalah produk kejahatan yang menjadi penderitaan masyarakat selama ini. Inilah permasalah dari HAM di lingkungan kita. Pemerintah gagal memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakatnya dari pihak ketiga. Mari kita lihat dampaknya terhadap korban. Mereka tidak hanya kehilangan hak untuk hidup yang aman, tapi mereka juga kehilangan hak untuk hidup di tempat tinggal yang layak. Nah, makanya itu mereka itu kehilangan ratusan jiwa dan kehilangan juga ribuan tempat tinggal yang layak terhadap mereka. Pada pagi hari ini, sekarang saya bersama. Rosaki, warga sipil biasa. Saya punya pertanyaan buat abang. Betul. Menurut abang, hak apa aja sih yang harus didapatkan oleh warga Sumatera di sana? Pertama-tama pastinya kalau tempat tinggalnya kan sudah digusur oleh banjir, jadinya pastinya perlu pengungsian yang layak. Jadi selain itu juga diperhatikan ada korban jiwa yang perlu ditangani, perlu dirawat. Setelah itu pasti ada kebutuhan pokok yang perlu dipenuhi seperti sembako gitu, beras. Itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya ada pemulihan. Ini bagaimana caranya pemerintah nanti memberikan penanganan sebagai bentuk hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak di negara Indonesia. Begitu, ada lagi? Terima kasih buat Kak Rozaki untuk pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga. Ini menciptakan kondisi korban ganda, di mana mereka kehilangan nyawa, harta, dan setelah itu mereka berjuang untuk mendapatkan hak atas keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana. Apakah penyediaan air bersih, makanan, dan hunian sementara ini sudah memadai? Seringkali tidak, dan yang lebih kritis adalah hak mereka untuk berpartisipasi dalam relokasi dan penanganan bencana. Korban harusnya menjadi subjek, bukan hanya sekedar objek bantuan. Dalam konteks ini, kita harus ingat bahwa HAM juga menuntut non-diskriminasi. Jadi semua korban, semua komunitas adat yang tinggal di hulu harus diberikan bantuan dan perlindungan yang sama. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menuntut akuntabilitas negara terkait tragedi ini? Negara itu wajib memiliki 3 aspek, yaitu melindungi, menghormati, dan memenuhi. Dalam kasus banjir di Sumatera, itu adalah masalah terbesar dalam aspek melindungi dan memenuhi.
Hal pertama yang kita lakukan adalah audit forensik terhadap wilayah di sekitar hulu. Kita harus tahu izin dari siapa, lalu siapa yang paling banyak merusak, dan siapa juga yang paling banyak mengambil keuntungan atas ilegalitas ini. Kayu yang mengalir di sungai itu bisa dipastikan itu illegal logging ya? Saya pastikan ilegal. Kalau ada bisa butuh bantuan ke internet, kemudian itu bantuan genset di pembabatan hutan, di daerah perbukitan juga ya, kayu-kayu ditebangin, kemudian lahannya diganti tanaman sawit. Nah itu kemarin beberapa kita tindak dan sekarang sedang kita buatkan moratorium untuk penghentian tanaman sawit di kawasan perbukitan. Audit ini harus menjadi dasar tuntunan hukum pidana dan ganti rugi yang adil. Kita tidak ingin kasus ini berakhir pada rehabilitasi pohon yang bersifat simbolis. Korban punya hak atas reparasi total dan pemulihan jaringan non-pengulangan. Dan jangan lupakan perubahan tata ruang. Semua izin pembangunan serta pemanfaatan hutan harus dievaluasi ulang berdasarkan daya dukung lingkungan. Inilah bentuk nyata dari keadilan ekologis. Jadi banjir di Sumatera ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Ini bukan lagi sekedar bahasan teknis mitigasi bencana, tetapi sudah menjadi isu etika dan juga HAM. Setiap nyawa yang hilang, setiap rumah yang hancur, harus dihitung sebagai pengabaian HAM lingkungan selama ini. Kita sebagai negara ini terus menyuarakan bencana yang terjadi di Sumatera. Kita itu memiliki peran penting untuk menyuarakan bencana ini. Maka dukunglah organisasi dan aktivis yang melakukan penegakan hukum terhadap para perusak lingkungan itu. Maka ayo kita dukung para aktivis dan organisasi yang melakukan penegakan hukum. Karena menjaga lingkungan hidup yang sehat adalah bentuk tertinggi dari perlindungan HAM untuk rakyat Indonesia. Demikian suara di balik pembangunan. Mari kita jaga lingkungan kita karena di dalamnya terkandung hak-hak dasar kita. Saya Muhammad Nazrul Umam. Saya Muhammad Faisal Habib. Saya Gilang Ramadan. Saya Akhtar Muhammad dengan Saya Marcelina Tiana Maulida dengan Saya Intan Fairusoba dengan Saya Uya Kuya. Saya Nafa Indria Urba. Saya Eko Patrio. Saya Sapol. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Dengan ini kami turut berduka cita atas apa yang telah terjadi di Pulau Sumatera, di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal?